In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Just call 800-504-5978 right now. I want you to call to set that appointment to what mail can be like today. They got out in front of it. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan 28 September 2023 di kelas Sema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Titus Sanusa. Dengan temanya adalah berkuasa yang mana? Sugesti atau iman saat hidup dalam tekanan. Sungguh suatu tema yang menarik sekali ya Bapak Ibu untuk kita pelajari dan kita ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta kesediaan dari Pak Aaron untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Aaron. Oke, shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapak Tritunggal yang Maha Esa. Pada hari ini, Bapak, kami berkumpul di ruangan ini. Kami yakin ini bukan satu kebetulan, tetapi rencana-Mu. Engkau urapi kami, Tuhan. Jamahlah setiap hati kami ini, baik ada di ruangan ini atau yang mendengar lewat channel yang ada di luar. Kau persiapkanlah hati kami, Tuhan, untuk mendengar pengajaran dari hamba-Mu, Pak Titus. Engkau persiapkanlah dia juga, Tuhan. Urapi dia dengan roh-Mu. Biarlah roh-Mu yang berbicara lewat lidahnya. Biarlah setiap pengajaran itu menjadi berkat buat kami. Biarlah menjadi benih-benih dalam pertumbuhan iman kami. Engkau jagalah juga acara kami ini, Bapak. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Engkau jagalah juga setiap handphone, komputer, laptop ataupun biarlah semuanya dalam keadaan yang terkawal. Sinyal kami juga Bapak. Biarlah semuanya dapat fokus dengan pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Aaron yang sudah memimpin doa pembukaan bagi kami. Baik, kita sekarang akan masuk pada sesi pembelajaran, tapi sebelumnya saya akan menyapa narasumber kita dulu, yaitu Pak Titus Sanusa. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Baik, gimana Pak kabarnya? Sehat ya Pak? Puji Tuhan, ini Sehat juga ya, Pak. saya Puji ada di Tuhan. acara retreat ya. Semoga aura retreat bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua ya. Haleluya. Amin. Iya, baik. Ya, saya persilakan Pak waktu dan tempat kepada Pak Titus. Persilakan Pak. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, seperti biasa saya menyampaikan bahwa saya ingin berbagi tentang firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan kekuatan kita, semakin kita dekat, semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita tahu bahwa iman kita harus tetap kuat gitu ya. Oke, pada malam hari ini saya langsung aja, tema yang akan saya bawakan ini juga hasil berdoa ya, 1 minggu 1 hari dan sebagainya. Ini temanya entah kenapa tiba-tiba saya ingin mengangkat ini. Jadi temanya adalah berkuasa mana? Oh, saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian.
sugesti itu kuat mana? Apakah sugesti atau iman di dalam kehidupan kita? Karena saya dekat dengan Ses Aling, ya ini teman diskusi saya. Ses Aling, kalau kata Ses Aling, kuat sugesti atau iman di dalam kehidupan kita? Teori atau praktek boleh? Iman, Pak. Iman. Ya, Ya, Titus. secara teori, Monitor, Pak. Terpental. Pak Titus terpental ya Bapak Ibu. Harap sabar. Iya, Pak Titusnya terpental. Ya, sudah kembali Pak Titus. Ya, monitor Pak. Pak Frans. Oh ya, ya sudah. Oke. Monitor Pak Titus, suaranya masih belum ada. Ya. ada Di ya? mute Pak. Ya, suaranya di mute ya. Oke, sudah terdengar suaranya. Ada sinyal di grup Yesus Tuhan tolong ya. Oke, nah ya lanjut aja. Nah, Ya. jadi kalau saya bilang mau hidup sukses atau gagal, banyak orang bilang pengen sukses, tapi kenyataan banyak yang gagal. Bilang, oh kuat iman Pak daripada sugesti. Mari kita coba dengan sebuah ilustrasi. Ya, oke. Aduh, internet connected is instable. Yesus Tuhan. Halo? Ya Pak, sudah keluar gambarnya. Ya. Loh, kok nggak ini ya? Oke, kita perhatikan. Di sini ada lorong. Kalau seandainya Ses Aling berjalan di sebuah lorong yang gelap, dan di situ ada sebuah pohon yang angker, berjalan di lorong gelap dan sebuah angker. Apa yang Ses Aling lakukan? Apakah Ses Aling akan terus melewatinya? Atau Ses Aling akan putar arah karena menunggu orang lain lewat? Kira-kira Ses Aling mau lewat langsung atau nunggu orang? Kalau Ses Aling berjalan di lorong yang gelap. Lewat Pak. Kira-kira mana Ses? Mau lewat lorong atau nunggu teman atau balik? Lewat Pak. Jujur saja. Sambil berdoa Rata-rata Pak. orang akan berpikir, iya. Ya kan? Ya. Apa yang dipikir kalau balik lagi? Pak itu suaranya hilang Pak. Internetnya hilang Pak. Monitor Pak Titus. Jaringan tidak bersahabat ya. Harap bersabar ya Bapak Ibu. Iya. Monitor Pak Titus. Ya, monitor Pak. Suaranya Pak masih belum jelas. Jadi mereka yang bilang kuat iman, tapi
nyata, iya Tuhan Yesus. Kenapa it is uninstall? Suaranya nggak kedengeran, Iya. Pak. Saudara sekali, kita Iya. Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Terganggu, Pak. Putus-putus. Iya. Iya. Suaranya tidak jelas ya, Bu Heni. Iya, nggak jelas suaranya. Soalnya Pak Titus sedang retret sih dia, di luar kota. Terpental lagi ya, Ibu Heni, Pak Titusnya. Mungkin harus pindah tempat. Iya, dia masih pindah tempat Iya. ini lokasinya. Iya. Kalau enggak Mm-mm. teman-teman nggak bisa ngikutin belajar ya. Ya, ini Pak Titus termasuk lagi, tapi masih belum ada suara. Bagaimana ya? Bapak, mungkin harus pindah lokasi ya, Pak? Ya, coba. Aduh, saya nggak bisa nggak ya? Ini pakai. Pindah lokasi. Iya. Tuhan. Ya. Aduh, tolong. Ini keganggu terus karena saya di sini di bukit ya. Ini Villa Pratista di bukit. Tadi saya coba sih udah bagus itu, tapi kok malah jadi berubah begini. Mudah-mudahan stabil. Amin. Nah, Coba ini sekali lagi ya, saya stabil coba Pak ya. nih. Haleluya Ya. Tuhan, yang mudah-mudahan stabil. Aduh Tuhan tolong. Saya udah deg-degan tadi tuh gitu ya. Tidak apa-apa. Nah, ini Oke. ini bagus nih Pak, suaranya iya. Haleluya. Silakan, Sekali Pak. lagi ya di sini ya. Oke, Ya. sekali lagi di sini Tuhan tolong ini ya. Oke. Ini nggak jalan lagi. Ya, gambarnya sudah keluar Pak. Ya. Tapi ini nggak keluar itunya. Atau Ulang lagi deh. materinya tidak usah di-share kali ya Pak kalau berat. Justru di sini gambarnya lebih jalan. Gini aja ya. Coba gini aja. Nggak apalah. Oke. Ya. Jadi di sini ada Anda lebih percaya kepada setan atau Anda lebih percaya kepada Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu fakta di dalam hidup ini. Ya, saya sendirian di sini nih, di bukit dan sebagainya. Saya tidak takut, kenapa? Karena ada roh Tuhan lebih kuat kuasanya. Itu fakta. Katanya sugesti lebih lemah daripada iman. Tapi suatu ketika Anda dan saya masuk sebuah lorong yang gelap atau tinggal di rumah yang sendirian, Anda akan berpikir ada semacam ketakutan. Gitu ya. Saya hilangkan dulu deh. Nah, kenapa bisa Anda lebih percaya kepada setan dari kepada Tuhan? Karena faktor sugesti. Sugesti ini Anda sering nonton film, berita-berita dari nenek moyang kita, atau apapun yang mempengaruhi psikis Anda, sehingga Anda akan berpikir setan lebih kuat daripada iman kita. Itu kenyataan di dalam hidup kita. Sugesti adalah proses psikologis ketika seorang membimbing pikiran Anda, perilaku Anda, rangsangan Anda ke dalam stimulus otak Anda, sehingga seolah-olah itu nyata dalam kehidupan Anda. Nah, hari ini kita akan membawakan sebuah tema, Anda dan saya sudah tahu, tentang bilangan 13, di mana Musa mengutus 12 pengintai. Ya. Ini ada pasal 13 sampai pasal 14, nggak mungkin saya akan bacakan keseluruhannya. Saya akan bacakan yang penting saja. Bilangan 13 ayat 2-nya saja. Saya sampaikan begini. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Itu adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh mereka semuanya pemimpin dari mereka. Oke Bapak Ibu,
Jadi ada 12 orang pengintai dan semuanya itu adalah orang-orang kepercayaan yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan itu bukan orang-orang biasa, mereka adalah pemimpin-pemimpin suku yang dipercaya oleh rakyatnya. Suku Sri Ruben, Samua bin Zakur, Safat bin Hori, Kaleb, Yiga, Hosea, Pati bin Rafi, dan sebagainya. 12 orang. Itulah nama ke-12 orang pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Dari ke-12 nama tersebut, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh kok nggak ada yang namanya Yosua? Katanya Yosua ikut di dalam pengintaian. Tapi di antara 1 sampai 12 tidak ada kata Yosua di situ. Bapak Ibu saudara sekalian, nama Yosua ada, yaitu nomor 5. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun, itulah Yosua. Musa memberi nama baru kepada Yosua. Jadi Hosea bin Nun adalah dari nama Yosua. Coba saya share ya, mudah-mudahan ini bisa ya. Bisa nggak ya share? Iya, Pak. Ya. Oke. Wah, puji Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ya, tempat yang diintai sama. Baik rakyatnya, tanahnya, tanamannya, alamnya, penduduknya. 12 pengintai, 10 pengintai, dan 2 pengintai. Coba perhatikan. 10 pengintai berarti 83% memberikan sugesti negatif, berpikir negatif. Dan yang kedua orang ini hanya 17% sugesti positif, berpikir positif. Jadi, sugesti atau iman saat hidup dalam tekanan yang pertama, ketika suara mayoritas merasa paling benar. Sugesti atau iman yang pertama, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kenyataan dalam hidup kita. Ketika suara mayoritas merasa paling benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendapat mayoritas belum tentu benar. Pendapat minoritas belum tentu juga salah. Tapi anehnya, jika ada pendapat yang salah, namun pendapat itu didukung oleh mayoritas, maka cenderung menjadi pendapat yang benar. Tapi semu, banyak kenyataan yang melanda minoritas. Saya tidak udah sebutkan. Mungkin Anda Bapak Ibu pernah dengar tentang pemilihan gubernur waktu itu ya. Ya sedikit pleset, ada mungkin demo berjilid-jilid, akhirnya dia dihukum dan sebagainya. Nah pertanyaannya, mengapa orang cenderung mengikuti pendapat mayoritas? Bahwa mengikuti pendapat mayoritas adalah sebuah kebenaran. Apa yang banyak orang lakukan itu sah disebut sebagai pembenaran. Mengikuti mayoritas akan dianggap aman karena tidak akan bertentangan dengan kebiasaan banyak orang. Dengan begitu, maka konflik akan diminimalisir. Akibatnya muncullah mental-mental penghindar konflik yang justru malah menghambat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Saya akan berikan contoh. Suatu ketika kita ada dalam sebuah kantor dan ada seorang pemimpin. Dan pemimpin kelompok itu melakukan korupsi uang. Lalu pemimpin itu membagikan dana korupsi ke bawahannya yang berjumlah anggap 12 orang. 10 orang menerima. Bagaimana Anda dan teman Anda, orang percaya kepada Yesus, apakah akan melakukan seperti mereka? Ikut dengan mereka menikmati dan korupsi atau menolak? Anda mungkin mencoba untuk cocok atau sejalan dengan orang-orang sekitar dianggap korupsi itu normal oleh kelompok tersebut. Meskipun secara sadar akan mengakui kalau itu salah. Tapi karena ada rasa takut disebut aneh, diasingkan, diintimidasi, maka demi kekompakan sebuah kelompok, maka Anda akan ikut-ikutan korupsi meskipun mengkhianati hati nurani.
Padahal kita bisa menjadikan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia sebagai sebuah kebenaran jika mereka dalam kesesakan. Gaya hidup menyimpang yang terus berkembang, kebodohan dan kesesakan terus merajalela sampai kita pun tergiur, terpengaruh. Kisah nyata kan? Apakah Anda siap dibully, diasingkan saat Anda tidak sependapat dengan mereka yang mayoritas? Keluaran 23 ayat 1-3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan yang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kesulitan kita untuk bersikap benar adalah karena kita tidak selalu berada dalam lingkungan yang mendukung kita. Bila kita tidak memiliki prinsip-prinsip hidup yang kuat sebagai landasan kehidupan kita, kita akan mudah bersikap ikut-ikutan terhadap pendapat mayoritas yang tidak selalu benar. Kebohongan, kejahatan sering nampak menguntungkan sehingga tak ada suatu tempat pun di dunia ini yang bebas dari kejahatan atau kebohongan. Sejak zaman Musa, telah ada orang-orang yang berusaha membelokkan hukum untuk memperoleh keuntungan. Umat Tuhan bukan hanya dilarang melakukan kejahatan, tetapi juga dilarang membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi dusta. Dalam masyarakat yang cenderung untuk membenarkan setiap tindakan orang yang lebih miskin, Allah menghendaki agar umatnya tidak memihak siapapun, termasuk tidak memihak orang miskin jika dia salah. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa Allah membenarkan orang yang memihak kepada orang kaya. Seharusnya kita membela orang yang benar, bukan orang yang miskin ataupun orang yang kaya. Jadi sugesti yang pertama, saya dan Anda tertekan karena suara mayoritas. Apalagi kita ini sebagai orang minoritas. Yang kedua, pada saat 10 pengintai itu tidak percaya janji kepada Allah yang sudah menjanjikan tanah Kanaan. Justru 2 orang itu percaya kepada janji Allah tentang keselamatan kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sugesti atau iman saat hidup dalam tertekan yang kedua, ketika hati mulai ada rasa ketidakpercayaan pada janji Tuhan. Yang pertama ketika kita tertekan dengan suara mayoritas. Yang kedua ketika kita tidak lagi ada rasa percaya kepada janji Tuhan. Tidak percaya kepada janji Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian. Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Mesir adalah tipe atau gambaran dari dosa. Kanaan adalah tipe dari surga. Tapi percaya akan janji Tuhan yang kedua orang ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita dipanggil keluar dari hukum dosa untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Mesir adalah tipe atau gambaran dosa, Kanaan adalah tipe dari kerajaan surga. Kisah tentang Israel yang tidak percaya mati di padang gurun, tidak dapat masuk ke tempat perhentian Kanaan. Diberikan kepada kita sebagai contoh, jika Anda berharap masuk ke dalam keselamatan dan surga, Anda tidak akan mengalami hal yang dialami Israel, kecuali Anda tidak percaya di dalam Yesus. Kecuali Anda datang kepada Yesus melalui iman. Ini akan dikatakan tentang Anda. Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bangsa Israel telah melihat Allah melakukan hal-hal yang ajaib. Orang-orang ini ada di Mesir. Mereka menyaksikan bagaimana 10 tulah terjadi di Mesir. Laut telah terbelah menjadi 2. Berjalan siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api, dan selain sebagainya. Namun,
Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaannya. Padahal mereka sudah banyak menikmati mujizat dan kuasa Allah menyertai di dalam perjalanan mereka. Karena hasutan kabar bohong dari ke-10 pengintai tadi, Bapak Ibu. Orang-orang Israel ini telah melihat hal-hal besar yang dinyatakan kepada mereka. Allah tidak pernah berkata kepada orang lain sama seperti ia pernah berbicara kepada mereka. Allah memberikan 10 hukum kepada mereka yang ditulis oleh jari-jarinya Allah sendiri. Ia diam di tempat suci, di kemah suci mereka. Korban persembahan tiap hari berbicara kepada mereka tentang darah penebusan dari Kristus yang akan datang. Bangsa lain tidak memiliki wahyu Allah yang seperti itu. Namun mereka menolak untuk mendengar dan untuk menolak menerima. Mereka menjadi tidak percaya karena hasutan ke-10 pemimpin yang menyebarkan kabar bohong. Sehingga mereka tidak bisa menerima janji Tuhan untuk tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Anda juga telah menerima wahyu yang jelas. Sesungguhnya Anda telah mendengar Injil lebih dari para orang-orang Israel itu. Anda memiliki perjanjian baru yang memberikan wahyu lebih jauh terang daripada yang mereka miliki. Akankah hal terjadi kepada mereka terjadi pula kepada Anda? Karena hasutan dan informasi dari beberapa hamba Tuhan yang memberikan kabar bohong yang bisa mengguncang iman Anda. Matius 18 ayat 7. Celaka dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesat harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan yang menyampaikan adalah pemimpin-pemimpin gereja. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang sudah dipercaya. Itu akan membuat Anda menjadi tidak percaya karena hasutan. Akankah ini juga terjadi pada Anda yang telah mendengar Injil selama bertahun-tahun? Namun Anda tidak masuk ke tempat perhentiannya di dalam Kristus. Karena Anda lebih mendengar suara yang menyesatkan daripada iman yang sudah Anda miliki sejak awal. Hanya dengan percaya dan Anda akan masuk ke dalam perhentian dalam Kristus. Dan jika Anda tidak datang kepada Yesus dan percaya di dalam Dia, Anda tidak akan pernah masuk ke tempat perhentiannya. Yesus berkata, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hati-hati. Nanti akan saya sampaikan. Sekarang ada banyak penyesat-penyesat, termasuk hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ada hamba Tuhan menyampaikan, Yesus bukan juru selamat. Itu akan mengguncang pro dan kontra terjadi. Saya serahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Anda akan ikut tidak percaya kepada Yesus? Atau Anda dan saya tetap percaya kepada Yesus? Hanya 2 orang dari antara ribuan orang yang meninggalkan Mesir yang akhirnya bisa masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini menunjukkan betapa sempitnya jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Berarti firman Tuhan digenapi. Ya dan amin. Itu selalu hanya beberapa. Pada zaman Nuh, coba Bapak Ibu perhatikan. Pada zaman Nuh, hanya 8 orang yang selamat. Pada zaman Elia Allah berfirman, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel dari antara ribuan orang Israel yang ada di sana. Pada masa Paulus hanya ada
suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Yesus berkata, jangan takut, hei kamu kawanan kecil. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mau masuk surga atau neraka? Saya jamin 1000% orang akan berkata, saya pengen masuk surga. Ingat, tetapi kenapa perbuatanmu, tingkah lakumu, imanmu, kepercayaanmu lebih cenderung Anda mau masuk ke dalam kerajaan neraka? Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang akan mendapatkan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kita tidak terkejut membaca di sini bahwa dari ribuan orang yang meninggalkan Mesir, hanya Kaleb dan Yosua saja yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Maukah Anda menjadi salah satu dari antara orang yang jumlahnya sangat sedikit yang diselamatkan? Saya telah mengenal beratus-ratus orang yang beranggap mereka mau diselamatkan. Namun kebanyakan dari mereka masuk karena ketidakpercayaan mereka. Beberapa dari antara mereka telah mati di padang gurun. Kaleb dan Yosua masuk ke tempat perhentiannya bukan karena mereka lebih daripada mereka yang gagal di padang gurun. Tidak. Karena mereka masuk memiliki iman yang adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Kaleb dan Yosua masuk karena mereka percaya. Mereka yang tidak masuk, Allah berfirman kepadanya, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun resikonya. Meskipun ada banyak penyesat yang sekarang terjadi. Tetapi percaya kepada janji Tuhan. Mari kita buktikan saat kita dipanggil Tuhan. Dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Penyebab orang Kristen murtad. Murtad merupakan istilah untuk menggambarkan seseorang yang berpindah keyakinan percayaan. Misalnya dari awalnya percaya kepada Tuhan seperti orang Israel ini, lama-kelamaan karena tekanan hidup, berubah menjadi tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Ada banyak penyebab orang memilih murtad dan mengakui Tuhan yang baru. Seperti masalah pribadi, ketidakyakinan terhadap iman, alasan keluarga, pasangan, dan masih banyak lagi. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Salah satu yang dibuatkan Yesus yang patut diwaspadai waktu akhir zaman ini. Akan ada banyak orang yang murtad meninggalkan imannya. Sekali lagi, akan ada banyak orang yang akan meninggalkan iman, meninggalkan Yesus. Apakah saudara dan saya? Itulah kenyataan, sugesti atau iman yang akan menentukan. Siapakah yang dimaksud Tuhan yang akan murtad di sini? Jelas bukan penganut kepercayaan lain. Tetapi orang-orang Kristen yang juga disebut dengan orang percaya. Namun akhir hidupnya menjadi tidak percaya Alkitab. Alkitab berkata bahwa kita dibenarkan menjadi orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat. Atau karena melakukan kebaikan. Dan melakukan ajaran agama. Tetapi karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika orang benar meninggalkan kepercayaannya terhadap Kristus, maka itulah yang disebut dengan murtad. Tidak sedikit ayat-ayat di Alkitab memberikan peringatan tentang kemurtadan yang bisa saja dilakukan oleh orang percaya. Penulis kitab Ibrani di dalam pasal yang ke-10, ayat 37-38.
menyatakan bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, menasihatkan kepada orang-orang percaya agar tidak mengundurkan diri dengan meninggalkan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Anda pengen masuk surga atau neraka? Silakan Anda pilih. Anda pengen masuk surga, tetap percaya, beriman kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Anda pengen masuk neraka, silakan murtad. Karena tekanan hidup, masalah yang Anda hadapi, keluarga, pasangan, dan sebagainya. Itu berarti keselamatan yang adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus bukan saja patut disyukuri, namun patut dijaga sampai akhir hayat. Penderitaan dan aniaya yang hebat dapat menyebabkan orang-orang percaya berada di dalam kondisi kekecewaan yang mendalam. Luka-luka batin yang berat yang terjadi karena kenyataan-kenyataan hidup yang dialami tidak seperti yang diharapkan dapat menimbulkan keputusan yang mendalam atau keputusasaan yang mendalam. Ketika keputusasaan itu dilanjuti dengan kemarahan seperti orang Israel bersungut-sungut marah ditambah dengan tidak kokohnya iman, maka orang percaya dapat saja menyangkali imannya dan beralih kepada keyakinan lain. Seperti orang Israel mau memilih pemimpin baru, mau melempar Yosua atau Kaleb dengan batu, mau meninggalkan Allah yang menyelamatkan mereka. Maka orang percaya itu beberapa bisa dengan rela menukarkan imannya dengan kepuasan yang ditawarkan oleh dunia, seperti kenikmatan kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama tekanan kita karena terlalu banyak kita ikut suara mayoritas. Yang kedua, kita jadi awalnya percaya, tidak percaya kepada janji-janji Allah karena tekanan hidup. Dan yang ketiga adalah memberitakan kabar bohong. Dan bagi dua pengintai, justru dia memberitakan kebenaran. 83 sugesti kabar yang mayoritas memang terjadi. Ketidakpercayaan mereka karena takut dengan janji-janji yang diberikan. Gagal dalam kehidupan. Yang ketiga, justru ke-10 orang itu menyebarkan kabar bohong, kabar busuk. Yang mempengaruhi mereka tambah tidak percaya kepada janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sugesti atau iman saat hidup dan tekan. Yang ketiga, ketika hidup lebih percaya kepada kabar bohong daripada percaya kepada Injil atau kabar kebenaran. Waktu Anda dengar memberitakan kabar bohong, karena kabar bohong itu datangnya dari para pemimpin yang membuat sugesti orang Israel tidak percaya kepada janji Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau seorang pemimpin menyebarkan kabar bohong. Semua dunia akan ramai. Masih ingat nggak ada seorang perempuan yang melaporkan hoaks, dipukul babak belur dan sebagainya, menyebar kemana-mana, itu tokoh? Kenyataannya tidak. Tapi kalau orang biasa, rakyat biasa menyebarkan kabar bohong, tidak begitu berarti. Tapi bagaimana orang-orang Yosua sama Kaleb? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dengan kabar bohong dari para pemimpin gereja yang membuat kita menjadi tidak percaya. Seperti saya sampaikan tadi. Contoh, Yesus bukan juru selamat. Ini pro dan kontra Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan membahas masalah di sini. Apakah betul Yesus bukan juru selamat? Silakan Bapak Ibu cari iman yang sungguh-sungguh. Jangan tersugesti dengan para pemimpin gereja yang. Ada pemimpin gereja yang tidak percaya kepada Tritunggal. Ada tidak percaya lagi kepada Yesus sebagai juru selamat. Mereka percaya kepada apa? Kepada doktrin-doktrin yang belum tentu benar. Pada seorang pemimpin akan dituntut pertanggungjawabannya menggembalakan jemaat dengan baik dan benar.
satu peluru hanya mampu membunuh satu orang. Tetapi satu berita bohong atau hoak mampu membunuh ribuan orang. Jadi sugesti atau iman yang ketiga pada saat hidup Anda tertekan. Ketika Anda percaya kepada kabar bohong. Berdasarkan nas Alkitab di atas tadi, mari kita renungkan dua hal krusial di bawah ini yang terjadi dalam kehidupan umat pilihan Allah dan juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, sugesti negatif menciptakan pikiran negatif, melahirkan tindakan negatif. Seperti tadi, waktu Anda dan saya masuk ke dalam lorong, sugesti negatif ada hantu. Melahirkan pikiran negatif, jangan-jangan di sana ada hantu. Melahirkan tindakan menghindar dan takut untuk melangkah. Padahal Anda adalah orang yang memiliki roh lebih besar kuasanya di dalam diri Anda. Dan saya percaya, Anda percaya, Yesus Allah lebih besar kuasanya daripada setan dan iblis. Tapi kenyataannya saat Anda masuk dalam lorong, sugesti negatif lebih menguasai daripada iman. Coba kita perhatikan. Inilah sugesti negatif yang dikeluarkan 10 pemimpin Israel. Bilangan 33 ayat 27. Kami sudah masuk ke negeri itu. Kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madu. Dan ini hasilnya jelas, ada bukti yang nyata bahwa tanah itu subur, makmur, kuat, berkatnya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di pasal ayat 28? Hanya sebuah kata hanya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan enak. Telah kami lihat di sana. Bapak Ibu, berkat sudah Tuhan siapkan. Berkat sudah Allah siapkan. Tanah subur, perjanjian, mujizat. Sudah disiapkan oleh Allah untuk bangsa Israel. Tapi kenapa mereka takut? Dengan sugesti rakyat di sana, orang Kanaan di sana kuat-kuat. Ditambah lagi ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kenapa? Mereka lebih kuat daripada kita. Bagaimana rakyat Israel yang mendengarkan pemimpinnya ngomong begitu? Tidak akan mungkin kita menang. Mereka lebih kuat. Apa mereka akan terjadi? Justru seorang pemimpin harus memberikan motivasi yang kuat kepada rakyatnya. Ini akan mempengaruhi. Ada pepatah mengatakan, lebih baik 1000 domba dipimpin oleh 1 ekor singa daripada 1000 ekor singa dipimpin oleh 1 ekor domba. Dipengaruhi lagi dengan ayat yang 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar yang busuk yang mempengaruhi sugesti negatif mereka. Mereka mengatakan, negeri yang telah kami lalui itu, diintai itu, mereka itu adalah pemakan manusia. Apa nggak ngeri? Apa memberikan sugesti yang menakutkan bagi bangsa Israel? Mencermati kisah tersebut di atas, maka kita tahu bahwa ternyata ke-10 pengintai itu memiliki sudut pandang yang kurang baik saat mereka akan menghadapi sebuah masalah yang berat. Mereka memang menyadari bahwa Allah telah menyediakan berkat yang melimpah di tanah perjanjian itu. Hal ini dibuktikan bahwa ketika mereka berhasil mengambil dan menggandarkan setandan buah anggur, buah delima, dan buah ara di lembah Eskol. Barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa membayangkan betapa ranumnya, betapa lebatnya, betapa segarnya buah-buahnya telah mereka petik dan mereka bawa ke hadapan Musa. Di samping itu, para pengintai juga masih membawa pulang hasil ternak dari Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Namun pada kenyataannya, berkat yang melimpah ruah itu yang telah mereka rasakan dan dibawa sebagai bukti tidak mampu mengubah paradigma mereka yang ke-10 yang salah itu. Justru 10 pengintai memberikan sugesti negatif. Mereka menyampaikan lagi dengan kabar bohong, kabar dusta.
Kata hanya dalam ayat 28 menjadi indikasi yang kuat bahwa mereka sedang dalam kondisi sama sekali tidak siap menghadapi tantangan dan tekanan. Mereka menganggap bahwa lawan yang mereka hadapi itu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Apabila nanti mereka saling berhadapan peperangan, mereka bangsa Israel menjadi takut, kecil dan tawar hati. Padahal orang Israel sudah banyak menyaksikan bagaimana pertolongan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel melawan bangsa-bangsa yang lain. Belum lagi mereka juga menambahkan sebuah kabar busuk yang tidak masuk akal. Yang sebenarnya hal ini tidak boleh mereka lakukan. Mereka yang tersebar itu tentu membuat umat Israel sangat ketakutan. Ke-10 pengintai ini juga mengambil kesimpulan sendiri bahwa bangsa Kanaan itu tubuhnya kuat dan besar, berasal dari bangsa enak seperti bangsa Rasul yang suka makan daging manusia. Itu yang membuat ketar-ketir mereka. Selanjutnya, kesimpulan disebarkan kepada seluruh orang Israel. Kita dapat membayangkan bagaimana respon umat Israel saat itu mendengar berita busuk yang disampaikan ke 10 pengintai itu. Tentu umat Israel semakin gusar karena kabar bohong. Dan semakin tidak tenang. Bangsa itu mulai patah semangat. Ketakutannya menjadi karena kabar busuk, kabar bohong mereka. Mereka mulai bersungut-sungut, menangis meraung-raung dengan suara nyaring di hadapan Musa dan Harun. Keadaan umat Israel menjadi sangat tidak terkendali, terjadi perpecahan, terjadi pemberontakan gara-gara kabar bohong. Tanpa pikir panjang, maka Israel memutuskan ingin kembali ke Mesir. Mereka tidak lagi percaya kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Bahkan ingin mengangkat pemimpin yang baru. Apa yang saudara bayangkan? Andai kata Anda berdiri di posisi Musa. Sungguh ini merupakan suatu sisi kehidupan umat pilihan yang sangat memedihkan hati Allah. Dan sangat melukai hati Musa sebagai pemimpin mereka. Bangsa Israel sudah tidak lagi menghargai hadirat Allah dan memalingkan muka terhadap Musa sebagai pemimpin yang ditatapkan oleh Allah. Inilah yang saya ungkapkan bahwa sugesti negatif menciptakan pikiran negatif dan melahirkan tindakan negatif. Bermula dari sugesti negatif menciptakan pikiran yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran yang sangat mendalam dari ke-10 pengintai tanpa mengingat lagi bahwa Allah begitu mengasihi mereka dan selalu siap menolong mereka. Maka akibatnya sangat fatal. Pikiran-pikiran negatif inilah pada akhirnya melahirkan tindakan-tindakan negatif pula. Buktinya, ketika mendengar kabar yang disampaikan oleh ke-10 pengintai itu, maka seluruh bangsa Israel menjadi sangat ketakutan dan hilang kepercayaan kepada Allah sebagai sumber perlindungan dan sumber pengharapan bagi mereka. Sungguh suatu kenyataan yang sangat ironis, bukan? Sebenarnya para pengintai itu telah menyaksikan betapa hebatnya kasih karunia yang disediakan Allah bagi umat pilihannya di tanah Kanaan. Namun mereka ternyata tidak memiliki mental baja untuk maju berperang untuk merebut tanah yang dijanjikan oleh itu. Justru sebaliknya, mereka hanya dipenuhi dengan kepikiran-pikiran negatif yang sangat mengganggu pertumbuhan rohani. Sugesti negatif yang menciptakan pikiran negatif yang mereka kembangkan telah menjadi virus yang menyebar dan semakin merusak damai sejahtera bagi diri mereka sendiri maupun bagi umat Israel secara umum. Akibatnya, mereka kehilangan nyali untuk berperang. Semangat juang mereka hilang seketika dan rasa frustasi yang amat berat menyelimuti hidup mereka. Mereka tidak lagi berjalan dengan iman yang kuat kepada Allah, tetapi lebih suka dituntun oleh jalan pikiran yang sedang sakit itu. Sehingga mereka lebih suka menggerutu kepada Musa dan kepada Allah daripada berpikir positif, memberikan jalan keluar dengan masalah yang dihadapi.
Bagaimana halnya dengan kita sebagai orang percaya? Pernahkah kita berlaku tidak bijaksana seperti ke-10 pengintai itu? Dalam menghadapi tantangan hidup saudara dan saya, tekanan hidup saudara dan saya, setiap saat kita telah menyadari dan merasakan berkat pertolongan Allah yang tak mungkin bisa dihitung dalam kehidupan kita. Namun tidak jarang pikiran sugesti negatif kita sering berkecambuk serta menghantui hidup kita. Kita menjadi kurang yakin bahwa Allah itu sanggup menolong dan memberkati kita. Bukankah bukti pertolongannya selalu ada di depan mata kita? Ingat bahwa keraguan-raguan serta kekhawatiran dalam hidup kita sering mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Janganlah kita menyebarkan virus yang sangat membahayakan bagi sekeliling kita. Bukankah semestinya yang kita tebarkan di dalam dunia ini adalah kasih Allah yang luar biasa itu? Bukankah selayaknya kita menaburkan sinar kemuliaan Kristus bagi jiwa-jiwa yang sedang haus akan kebenaran Allah? Seharusnya kita menjadi garam dan terang bagi dunia yang seperti yang Tuhan kehendaki. Implementasi dalam sugesti negatif dari kabar bohong yang diterima oleh bangsa orang. Ini kehidupan kenyataan yang kita terima. Saat ini orang percaya memiliki peran utama dalam menangkal kabar bohong, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita merupakan tujuan akhir isu dari kabar bohong yang diproduksi. Apabila orang percaya seperti Yosua Kaleb memiliki iman yang teguh dan iman percaya kepada Tuhan yang kuat, kabar bohong atau hoak yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik di tengah orang percaya. Ada pepatah mengatakan, sudah sampaikan, satu peluru hanya mampu membunuh satu orang. Tapi satu berita bohong bisa membunuh ribuan orang. Ini fakta. Perkembangan kabar bohong saat ini banyak menyerang umat Kristen, iman Kristen. Justru yang memberikan statement kabar bohong berasal dari kepercayaan lain, Bapak Ibu. Iman orang lain yang berbeda dengan iman Kristen. Kita tidak pernah menguasai. Mereka menyerang karena mereka tidak menguasai Alkitab dengan benar. Jika kita perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Ada perdebatan antara kaum Ishak dan Ismail. Sebenarnya, saya pribadi tidak setuju adanya perdebatan. Karena istilah debat pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Ada gengsi dalam adu ilmu. Saya lebih setuju diskusi. Artinya, jika tidak sependapat, bisa legowo menerima dan merenungkan pendapat orang lain. Dan bisa menghargai pendapat orang lain. Kan dalam perbedaan tidak ada istilah menghargai perbedaan. Kalau dalam perdebatan tidak ada istilah yang menghargai perbedaan pendapat. Justru lebih menekankan teori saya lebih benar daripada teori Anda. Apa pendapat Anda? Debat dan diskusi. Ini yang saya sampaikan. Tujuan dari diskusi adalah untuk mencari penyelesaian suatu masalah dan penyamaan persepsi melalui jalan mufakat. Tidak melihat mana pendapat benar atau salah. Karena para partisipan hanya ingin bertukar pikiran dan mencapai kesempatan mana yang benar. Saat Anda ditolak tidak marah. Tapi yang namanya debat adalah untuk memperoleh kemenangan melalui adu pendapat, mematahkan pendapat lawan dengan dukungan bukti-bukti dan ilmu mereka. Mereka menjelaskan debat iman Kristen dengan menggunakan kitabnya mereka. Ya tentu tidak akan pernah nyambung. Ada banyak menyampaikan tentang Yesus yang diambil bukan dari Alkitab. Justru dengan kitab yang lain. Ini ilustrasi. Apakah bisa ayah menjelaskan bagaimana cara berenang ke bebek dengan cara berkotek? Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Yang ada pemaksaan pendapat sehingga menjadi pembenaran yang dipaksakan. Begitu pula orang Kristen tidak akan pernah mengakui nabi lain karena tidak ada dalam pengajaran Alkitab. Makanya tidak bisa dipaksakan. Apakah kita pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan yang cenderung membuat iman Kristen menjadi lemah? Di antaranya, di mana ayatnya Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Siapa yang mencabut nyawa Yesus saat dia mati? Bukti Yesus bukan Tuhan, saat disalib, dia teriak memanggil Allahnya. Jika dia Tuhan, kenapa dia berdoa ketakutan saat di Taman Getsemani? Belum lagi mentafsirkan Alkitab seenak perut. Yesus kawin lalu punya anak.
Orang Kristen kalau meninggal dapat 100 istri. Parakletos yang dijanjikan bukan Roh Kudus, melainkan seorang nabi. Dan ada banyak lagi yang menjelaskan tidak sesuai dengan iman orang Kristen. Jadi cara yang tepat bagi orang percaya dapat menyaring informasi benar atau bohong untuk media sosial dengan iman. Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, mari kita membaca dan merenungkan lalu menjalankan firman Tuhan. Yang pertama, mari kita yakini bahwa kebenaran iman Kristen absolut. Bagaimana kita menolak berita-berita bohong? Satu, meyakini bahwa kebenaran iman Kristen absolut. Sikap pertama yang harus dimiliki orang Kristen adalah menanggapi berita bohong dengan membangun keyakinan bahwa kebenaran iman Kristen bersifat absolut atau mutlak benar. Kebenaran ini didasarkan atas pernyataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa segala tulisan dihadirkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab merupakan kebenaran mutlak yang harus digunakan sebagai kacamata untuk melihat segala sesuatu. Oleh sebab itu, benar tidaknya segala sesuatu dapat dilihat berdasarkan iman Kristen. Berdasarkan hal inilah, maka orang-orang Kristen tidak perlu terlalu mengkhawatirkan berita bohong yang beredar karena iman Kristen dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang mutlak kebenarannya. Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh lupa-lupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang kedua, mengatakan fakta kebenaran. Dalam Matius 5:37, Tuhan Yesus pernah menegaskan, jika iya, katakan iya. Hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Sebab apa? Selebihnya berasal dari si jahat. Dalam hal ini jelas bahwa Tuhan Yesus mengharuskan kita mengatakan sesuatu dengan kebenaran dan mentang perkataan dusta. Selebihnya, kalau dusta berasal dari si iblis. Orang Kristen sebagai warga kerajaan harus mengatakan kebenaran dan tidak boleh berbuat berita bohong. Senada dengan perkataan Tuhan Yesus, Rasul Petrus mengatakan bahwa orang Kristen harus berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Saya punya moto dalam kehidupan Bapak Ibu. Ini moto saya. Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini moto saya. Firmankan, lalu lakukanlah. Lakukanlah, lalu firmankan. Ini yang saya praktekkan. Setiap orang percaya, Anda harus memfirmankanlah, lalu lakukan. Firman Tuhan harus Anda lakukan. Setelah Anda melakukan firman Tuhan, firmankan, saksikan. Ya, oke. Dan yang ketiga, ujilah segala sesuatu sebagai pegangan yang baik. Kebenaran ialah maka orang Kristen sebagai warga kerajaan Allah harus berbicara sesuai dengan fakta kebenaran. Karena apa yang disampaikan bisa dipahami sebagai ucapan besar. Sebelum Anda Anda sharingkan ke orang lain, saring dulu kebenaran firman Tuhan, kebenaran berita, dan sebagainya. Ujilah segala sesuatu sebagai pegangan yang baik. Sikap berikutnya bagaimana orang Kristen menanggapi berita hoak adalah meneladani sikap sebagai ungkapan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5:21. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Menguji dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang handal. Kebenaran iman Kristen yang berguna untuk membangun iman besar berdasarkan kebenaran adalah kaitannya dengan berita hoak. Maka orang Kristen diperintahkan untuk terus-menerus menguji kebenaran dari setiap berita yang telah diterima, baik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial. Dari sikap menguji, maka orang Kristen dapat menemukan realitas dari kebenaran sehingga tidak dengan mudah memperkuat berita yang belum tentu kebenaran. Yang kedua, tadi yang pertama adalah sugesti negatif. Yang kedua, sedikit lagi. Sugesti positif menciptakan pikiran positif, melahirkan tindakan positif. Mari kita kembali merenungkan dan cermati beberapa ayat dalam firman Tuhan bilangan 13 dan 14 di bawah ini. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bilangan 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan. Ini sugesti positif Bapak Ibu, yang dua orang ini. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menundukkan kota ini sebab
kita pasti akan mengalahkannya. Itu iman. Itu iman yang benar dan yang besar. Ditambah lagi 14 bilang. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada negeri yang kami lalui itu luar biasa baiknya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kaleb dan Yosua tidak berfokus kepada masalah besar yang mereka hadapi. Tetapi mereka lebih berfokus kepada iman serta keyakinan yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberitakannya kepada kita, memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka, yang sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Yesus Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kaleb dan Yosua tidak berfokus kepada masalah besar yang mereka hadapi. Tapi mereka lebih berfokus kepada iman serta keyakinan yang dalam Tuhan. Mereka yakin sepenuhnya bahwa Tuhan selalu menyertai dan sanggup memberikan pertolongan saat mereka dalam keadaan terdesak. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan bagi umatnya. Di tengah-tengah situasi yang panas dan sangat kacau yang dihadapi oleh Musa dan Harun saat itu, maka emosi Kaleb dan Yosua tidak terpancing. Sikap dan perkataan mereka penuh dengan kesejukan dan kedamaian. Tidak terbesit sedikit pun sikap dan pikiran negatif tentang apa yang telah mereka alami. Namun demikian, respon umat Israel sangat melukai hati. Bilangan 14 ayat 10, segenap orang Israel itu bahkan mengancam akan melempari mereka dengan batu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, besar mana kuasa sugesti atau iman? Yang pertama, Anda akan mengikuti suara terbesar pada iman mengatakan suara terkecil yang terbesar. Kedua, yang kecil yang benar. Yang kedua, apakah Anda akan menjadi tidak percaya kepada janji Tuhan karena tekanan hidup? Karena sugesti dalam kehidupan Anda? Atau Anda tetap beriman di dalam kehidupan Anda sampai Tuhan Yesus memanggil Anda? Yang ketiga, apakah Anda akan termakan berita-berita hoak yang mensugesti Anda berpikir negatif, membuat Anda tidak lagi percaya kepada Yesus? Atau Anda tetap beriman bahwa kebenaran adalah tetap kebenaran? Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini akan dikuatkan. Hancurkan sugesti negatif Anda. Percaya dengan iman, apapun yang terjadi. Karena setiap orang akan mati, dan Tuhan akan mengatakan, baik engkau benar sahabatku, kawan masuk dalam kerajaan bersama sahabat. Amin. Saya kembalikan kepada Sis Aling. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Titus atas materinya yang luar biasa ya Pak. Sungguh memberikan satu pencerahan yang baik banget ya buat kami, sehingga kami bisa mengerti bagaimana kami harus bersikap ke depannya ya Pak, terhadap berita-berita hoax. Baik, sebelumnya Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan terlebih dahulu channel-channel Sema Adonai selama seminggu dan juga channel-channel yang relay ke YouTube ya. Ya, saya baca dimulai dari besok ya Bapak Ibu. Di hari Jumat 29 September 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan materi pelajaran Kristologi 5 dengan tema Kristus dalam Nubuat Perjanjian Lama. Yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Dan di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas terakhir di Sema Adonai, kelas pembelajaran firman, yaitu dengan materi seri ke-9 pelajaran sejarah penebusan. Dan yang menjadi temanya kali ini adalah iman orang hidup.
Dan seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu, 30 September 2023, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema Memahami Allah yang Menyatakan Diri part kedua. Dan ini yang menjadi narasumbernya kali ini adalah Pendeta Dr. Edwin Sihaloho dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir, yaitu dengan tema penyimpangan perilaku seksual. Bagus sekali ini Bapak Ibu untuk kita ketahui, karena ini berhubungan dengan kejiwaan ya. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Kurniawan dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Minggu 1 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online dan yang menjadi tema khotbahnya kali ini adalah anak Tuhan yang bercahaya seperti bintang. Dan yang menjadi narasumbernya adalah gembala kami sendiri, yaitu Pendeta Daniel Palungan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan acara-acara channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH, Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga yang lain pun juga bisa mendapatkan pelajaran firman dan juga membantu kami untuk channel kami bisa lebih berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Dan sekarang kita akan masuk sesi diskusi dan tanya jawab mengenai materi tadi. Tapi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu ya. Jadi nanti kami akan membuka suaranya. Ya baik, silakan. Sebelum ada yang bertanya Pak Titus, maka saya akan bertanya juga pada Pak Titus. Pak, berarti sugesti negatif itu berarti menular ya Pak? Jadi sugesti negatif melahirkan pikiran negatif dan tindakan negatif. Dan itu sudah pasti menular ya Pak, dengan cepat kepada orang lain yang mendengarnya. Seperti itu ya Pak Titus ya? Oh benar, betul ya Pak? Sangat benar sekali. Justru yang negatif lebih gampang menular daripada yang positif. Kenapa? Karena manusia itu sudah ada benih-benih di dalam diri kita, benih dosa. Dan itu benih itu akan muncul di dalam perbuatan. Makanya kalau kenapa? Dari makanya gini. Iya Pak, silakan. Makanya gini, kenapa gampang menular? Kalau saya buktikan begini, Aling membeli 100 biji apel dalam satu peti. Kemudian satu peti itu apel itu ada satu yang busuk. Tapi saling biarkan aja lah, nggak cuma satu kok yang busuk kecil lagi. Anggaplah simpan 1 minggu. Setelah 1 minggu atau 5 hari deh, setelah 5 hari, kemudian saya saling buka. Apa yang terjadi? Banyak yang busuk Pak. Kenapa 99 apel yang bagus tidak bisa mempengaruhi 1 apel yang busuk? Itulah namanya duniawi. Jadi karena faktor keturunan daripada dosa itulah, makanya anak-anak itu tidak usah diajarin berbohong, tidak usah diajarin apa, tapi banyak orang berbohong. Tidak ada sekolah untuk berbohong dalam dunia ini. Justru ada sekolah bagaimana kita berbuat baik dan sebagainya. Itulah yang disebut virus negatif. Iya. Kalau begini ya Pak Titus, kalau ini kan kisah materi Pak Titus kan bangsa Israel ya, yang karena berita hoak gitu, sugesti negatif yang disampaikan oleh 9 pengintai itu menyebabkan mereka menjadi gugur imannya ya Pak, menjadi takut. Padahal penyertaan Tuhan nyata sekali dalam hidup mereka. Sebenarnya berita hoak atau sugesti negatif ini juga sebenarnya banyak terjadi kalau untuk pengaplikasian di zaman sekarang ya Pak. Itu terjadi dalam grup atau kelompok. Gitu, di mana ada satu orang gitu misalnya yang menghasut gitu, maka hasutannya itu bisa mempengaruhi yang lain gitu, sehingga
dalam grup itu terjadi suatu perpecahan. Itu benar nggak Pak? Seperti itu ya Pak? Betul sekali, Bu. Sama ya. Makanya Iya, saya jadi udah bilang ke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sharing suatu berita, ya mm-mm, tolong mm-mm, disaring dulu dengan benar. Sekarang banyak orang Kristen langsung cepat mm-mm. memperbuat tanpa kita tanpa sadar kita membantu virus itu. Betul, betul. Jadi Hati-hati. sikap yang benarnya itu Pak, bagaimana Pak untuk menanggapi maksudnya hasutan-hasutan atau berita-berita yang tidak benar itu bagi kita Pak? Eh, Maksudnya bagi ya pengaplikasiannya pada kita Pak sekarang ini. Iya, bagaimana Pak Titus? Menghadapi berita-berita Ya, yang belum tentu benar itu ya kan. Karena saya memperhatikan banyak sekali orang yang langsung percaya gitu Pak ketika seseorang menyampaikan berita ini sini begini loh. Nah, itu cepat sekali orang percaya gitu. Lalu kalau zaman kerennya sekarang itu berita hoax atau gosip ya Pak. Gosip ya Pak seperti itu ya. ya. Nah, jadi bagaimana Pak trik-triknya Pak kita menghadapi berita-berita seperti itu? Ya, silakan Pak Titus. Ya, sebenarnya ada banyak yang lain ya, ada banyak cara-cara yang lain yang mungkin keluar dari sini. Tapi saya akan coba mengarahkan kepada apa yang saya sampaikan tadi ya. Saya setuju Bu bahwa saya tidak begitu suka dengan menyebarkan sesuatu tanpa kita cross check. Ingat bahwa Bapak Ibu kalau kita menyebarkan kabar bohong itu akan ditindak oleh undang-undang IT dan bisa dihukum. Ya, itu membuat kita akan lebih berhati-hati. Kedua, kalaupun mau menyampaikan sesuatu, saat Anda menyampaikan terus Anda tidak benar, selalu ada jawaban, oh itu hoax, oh itu kabar bohong. Anda akan dipermalukan oleh diri Anda sendiri. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, lebih baik itu disimpan saja. Biarkanlah itu berlalu dan kita akan terus berdoa. Kalaupun mau menyampaikan, jangan di grup ya kepada orang-orang tertentu, sahabat kita, kawan kita, Bapak Ibu ini betul atau tidak gitu. Ya. Dan tunggu. Sabar menunggu kabar itu benar atau tidak. Biasanya kabar benar itu di berita itu akan diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Tapi kalau kabar bohong jarang diulang-ulang. Sekarang jago-jago loh, hati-hati ya. Data yang lama diedit, dibikin dan sebagainya. Makanya sekarang perang politik hati-hati. Orang bisa termakan politik. Ya yang tadi. Karena tekanan hidup. Jadi gampang orang terpengaruh. Dekatkanlah Bapak, Ibu, dan saya dengan iman kita kepada Tuhan. Berpikir positiflah, apakah betul kita menyebarkan itu dan sebagainya. Itu loh. Banyak sebenarnya langkah-langkah yang lain itu ya. Iya, terutama ya Pak, kita harus berdasarkan pada Alkitab ya Pak, pengajaran Alkitab ya. Tadi sampaikan Ketika tadi ya, kita setuju. menerima Ya. ya berita-berita yang tidak benar gitu ya Pak, seperti gosip atau apa, kita harus compare-nya dengan Alkitab ya Pak. Jadi kita punya hikmat ya Pak Titus ya untuk menilai apakah berita ini benar gitu, apakah berita ini tidak benar gitu. Seperti itu ya Pak harusnya ya. Betul. Jadi tidak mudah termakan gitu loh atas berita-berita yang tidak benar gitu. Tapi memang kenyataannya sih Pak banyak sekali Pak zaman sekarang orang yang langsung percaya gitu. Misalnya seseorang mengabarkan berita ini, berita itu tanpa lupa Pak gitu dengan imannya gitu, lupa dengan apa namanya bahwa dia harus semuanya itu dibalikan kepada kebenaran firman gitu loh, seperti itu ya Pak. Jadi akhirnya ya ujungnya itu ya mengakibatkan itu hal-hal yang ya seperti kayak bangsa Israel kan mereka jadi takut, mereka jadi mundur. Lalu kalau untuk kita ya menjadi pecahan gitu, satu dengan yang lain gitu, jadi saling curiga, saling tidak percaya seperti itu ya Pak Titus ya. Makanya perkataan itu lidah itu kuasanya benar-benar ya Pak. Firman Tuhan juga mengatakan seperti itu ya Pak, kuasa lidah ya Pak. Belajar kepada Yosua, termasuk kita semua. Suatu ketika ada masalah terjadi, mari kita bersifat tenang, tidak terbawa emosi. Jadi kalau orang tenang itu akan menenangkan diri, akan berhikmatlah, dipikirkan baik-baik dan sebagainya. Justru orang yang gampang menyebarkan adalah orang yang tidak tenang. Seperti yang 10 orang itu gitu ya. Coba tenang. Kalau ada orang Kristen dan percaya kepada Tuhan, bawa dalam doa dulu.
Orang tenang akan berbicara tenang, bertindak tenang, mengambil langkah tenang, dan hasilnya akan menjadi yang baik. Betul, Pak. Ya, itu triknya ya, Pak ya. Ya, jadi nomor satu, kita saring dulu ya, Pak, perkataan orang. Iya, Lalu kita pikirkan dengan benar, gitu, dengan pikiran yang tenang ya, Pak, seperti itu ya, Pak. betul. Baru Iya, dan kita ini terutama ya kita compare-kan dengan ajaran firman ya, Pak. Apakah iya. perkataan orang ini benar apa tidak gitu ya, Pak. Seperti Betul, itu betul. ya, Pak. Iya, jadi ya balik lagi memang dari kitanya. Kitanya harus apa namanya, mengambil sikap yang benar dulu ya, Pak Titus. Iya, Terutama ya dari apa namanya, apa yang masuk dari luar ke dalam diri kita. Baru setelah itu kita menyaringnya, kita memikirkannya dulu, dan baru kita mengambil tindakan atau keputusan yang benar tentunya ya Pak, sesuai dengan kebenaran iya. firman. Baru disitulah kita menjadi anak-anak Tuhan yang beriman ya Pak, yang kuat gitu, yang teguh iman kita di dalam kebenaran firman. Iya, baik sekali Pak Titus, materi malam ini mengajarkan kita untuk bisa mengambil sikap yang benar ya Pak ketika kita menerima sugesti negatif atau berita-berita hoax yang maksudnya datang dari luar dalam diri kita. Iya, seperti itu. Ya baik, Bapak Ibu, siapa yang mau sharing atau bertanya silakan, atau menambahkan silakan. Materi malam ini luar biasa, atau yang mau bercerita tentang kasus seperti ini juga boleh ya Pak Titus ya, berbagi dengan kita. Silakan Bapak Ibu. Ibu Heni, monitor. Kamu berbagi juga Ibu Heni? Enggak monitor, Ya. tapi saya mau bertanya, bagaimana kalau Ya, silakan. yang suka salah asumsi itu kan ceritanya kan orang biasanya jemaat biasa. Nah, bagaimana kalau dia seorang pendeta? Ya. Nah, silakan Pak Titus. Bagaimana Ya, kalau jadi dia mungkin seorang pendeta? pertanyaan, ya itu yang saya bilang tadi Bu, Bapak Ibu. 10 orang pengintai itu adalah seorang pemimpin. Ya, yang saya sampaikan tadi di sebelah kanan saya juga tadi sampaikan bagaimana kalau hamba Tuhan yang menyampaikan. Kita tidak bisa menghakimi, tetapi kita berpikir, kita bisa menilai orang itu. Justru hamba Tuhan itu seperti Yosua, Kaleb harus bisa menenteramkan dalam situasi kondisi ekonomi atau keadaan yang mencekam dan sebagainya. Justru dia harus menentangkan jemaatnya, bukan menambah jemaat jadi hoak dan ketakutan. Saya sih lebih cenderung kepada, ya saya tidak menyalahkan mereka, semua manusia juga ada plus dan minus. Salah satu contoh yang kemarin saya sampaikan, ada hamba Tuhan menyampaikan tentang Yesus yang berubah, ya, tentang tidak percaya kepada Tritunggal. Dan Yesus bukan juru selamat, itu ada pro dan kontra, ramai Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, apakah kita akan berpikir seperti apa gitu? Kita akan menilai hamba Tuhan yang baik dan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengayomi, menenteramkan. Apakah pantas hamba Tuhan menambahkan permasalahan dengan kata-kata yang negatif? Meskipun itu salah gitu ya. Harusnya dia yang salah sudah laki dulu. Justru pada satu ketika salah dia harus mencerna, mengeluarkan kata-kata satu jadi yang positif buat jemaat. Tenang Bapak Ibu Saudara sekalian, tenang jemaat. Seperti Yosua sama Kaleb. Begitu banyak rakyat menyerang dia dan sebagainya, dia tidak ikut-ikutan menyebarkan kabar negatif. Dia tahu tempatnya disurvei sama, tanahnya sama, ladangnya sama. Tapi kenapa bisa berbeda? Karena dia punya iman. Bagaimana dia harus menenangkan rakyatnya. Bagaimana dia harus membimbing jemaatnya kepada jalan yang benar. Itulah jemaat yang menghormati hamba Tuhan. Jadi kita bisa menilai, oh ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Anda dan saya bisa menilai. Iya benar ya Pak, berarti jadi pendamai harusnya ya Pak ya, supaya Jangan ikut-ikutan jemaatnya jadi menambah. tenang. Ya. Iya.
Jadi saya ingat pelajaran otoritas kerajaan Allah, Pak. Jadi kedamaian itu turun ya, hadirat Tuhan turun gitu pada jemaat itu ya, Pak. Jadi sikap dari pemimpinnya ya, Pak, yang bisa menenteramkan ya, Pak ya, seperti itu ya. Nah, Dan lagi ini, satu lagi, satu lagi. Kalau seandainya hamba Tuhan itu menyampaikan kabar nabi kata ikut-ikutan, kemudian itu bohong, bagaimana jemaat akan menilai otoritas subjektif apa kependetaan dia? Dan dia pun akan malu sendiri gitu loh. Saya juga mungkin pernah menyampaikan kabar bohong, terus salah, malu, aduh takut jadi nggak enak ya. Nah, itulah yang benar. Mendingan diam dulu untuk yang negatif, begitu. Untuk menerima berita negatif lebih bijak itu silent dulu gitu maksudnya ya, Pak Titus ya, diam. Yes. Lalu dalam bersikap ya, Pak. Seperti itu ya, Pak. Karena dia pemimpin. Pemimpin itu contoh. Iya. Leader, iya. Betul. Wah, luar biasa Pak Titus pencerahannya. Jadi kalau sudah dia seorang pemimpin dan dia masih melakukan hal yang kayak gitu, berarti udah nggak benar ya. Bukan pemimpin yang benar ya. Iya. Kita bisa menilai gitu. Benarannya ternyata ya maaf dikata kayak pendeta G gitu ya. Maaf dikata pendeta G saat kematian kan ya dia tanpa kompromi membela, ternyata disupai lagi salah, hanya kan malu sendiri. Itu kok begini ya? Yang dulunya kita hormat, dulunya kita bangga, jatuh gara-gara dia sendiri yang menyampaikan sesuatu tidak benar. Makanya pemimpin tanggung jawab besar. Lebih baik diam dulu kalau hal negatif. Kayak Yosua, tenang, diam, santai. Ubah negatif menjadi positif supaya apa? Positif, menjadi tenang. betul. Kan kalau sudah jelek nama pendeta itu, susah dirubahnya. Betul, Pak. Iya, luar biasa, Pak. Ini menjadi acuan buat saya, Pak. Kalau amin, amin. Iya, terima kasih Pak Titus. Ya, baik, Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin bertanya atau sharing tentang materi malam ini? Ibu Heni masih, Bu? Ibu Heni masih ada? Yang sugesti mah banyak ya, yang kayak orang pintu. Jodohnya jauh. Nggak boleh buang sampah kalau di malam hari, ntar rezekinya hilang kayak gitu ya. Iya. Sugesti itu termasuk. Nah, kalau Chinese New Year itu nggak boleh loh itu. Sugestinya Pak Titus. Bagaimana Pak? Ada nggak sugesti yang kayak gitu? Ada ya? Suara Bapak ini Pak jauh sekali Pak, suara Bapak. Putus-putus Pak. Iya. Oke, jadi ada sebuah kebudayaan yang boleh oleh kita tanpa artinya. Wah, nggak kedengeran Pak suara. Dia masih anteng di tempat yang tadi yang pertama itu ya. Karena di bukit sih Bu, Pak Titus itu berada di bukit. Iya, iya Pak Titus. Nah ya, oke. Iya Pak. Loh, sorry ini di bukit ya.
di bukit, saya Iya. putranya di sendirian, saya nggak takut karena ada Heeh. Tuhan Yesus. Ini lagi retreat ya. Amin. Jadi yang sampaikan Bu Iya. Heni tadi bilang begini, ada semacam Mm-mm. kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita tanpa bisa dibuktikan kebenarannya. Kayak tadi, jangan duduk di sini gitu kan ya. Di sini ada ini, itu susah diberikan. Hei, hati-hati jangan keluar malam-malam, nanti di kalau mawe gitu kan ya. Betul atau tidak? Itu semacam sebuah bentuk untuk membuat kedisiplinan. Tapi itu kan berubah menjadi sugesti. Jangan jauh-jauh. Anak kecil ya, kalau nakal, saya suntik kamu. Kalau nakal, saya suntik kamu. Suatu ketika dia suntik sakit, dia tidak akan pernah mau disuntik. Jadi trauma dan ketakutan itu sugesti yang negatif. Betul. Makanya hati-hati kita menyampaikan gitu. Saya juga banyak belajar ya, betul ya. Jadi kalau renungkan dulu, cerna dulu maksudnya apa, dicerna dulu maksudnya apa, itu jarang orang seperti itu. Saya mengharapkan orang memberikan jawaban itu dan tenang dengan wibawa. Itu akan memberikan kepada kita plus poin, oh iya ya, enak. Begitu Bapak Ibu silakan. Makanya kita tetap mengandalkan iman yang benar, tenang dalam bertindak, pikir positif. Itu yang harus. Nah, jalan suksesnya Pak untuk supaya bisa beriman itu firman Tuhan. Ya dia percaya aja dengan sugesti itu. Apa perbandingan dia setelah dia mendapatkan ajaran itu dari nenek moyangnya, dari ibunya, dari neneknya, dari apanya lah gitu ya. Nah, untuk menyangkal itu kan dia harus tahu firman Tuhan. Kalau nggak tahu dia firman Tuhan, ya dia terikat. Ya dibodoh-bodohin sama itu. Iya. Betul, ini ya. Makanya kita Gimana, bisa Pak? melihat, ya setuju banget. Makanya Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, kalau kita ngaku orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, lihat bagaimana dia renungan harian, membaca firman Tuhan. Saya senang, ini saya Adonai selalu memberikan renungan, saya baca. Itu akan menambah kita dekat dengan Tuhan. Itu ibarat kita cinta kepada anak, anak cinta kepada kita, ada komunikasi, ada doa, ada ucapan syukur, ada pujian, renungkan firman Tuhan, cari, gali. Ini di dalam bersama Adonai ada banyak firman Tuhan, itu gali. Dan itu resapi. Makanya saya punya moto, lakukanlah lalu firmankan. Firmankanlah lalu lakukan. Kalau Anda dan saya hanya dengan percaya tanpa ada perbuatan yang nyata di dalam iman, membaca renungan firman Tuhan, itu akan menguatkan, menyegarkan iman. Betul Bu Heni? Jadi jangan banyak orang ya, jangan ngaku-ngaku orang Kristen kalau dia tidak ada perubahan sikap dalam perilaku, tidak ada perubahan dia dalam berhubungan dengan Tuhan, tidak ada perubahan doa, tidak ada perubahan baca Alkitab. Saya diwajibkan baca Alkitab, saya diwajibkan berdoa. Itu tandanya. Makanya saya bilang tadi, banyak orang mau masuk surga, tapi kan kenyataannya perilaku dia menuju ke neraka. Kenapa? Malas untuk baca firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan akan iman akan bertumbuh kalau jadi firman Tuhan itu akan membentengi kita ya bilang tadi. Firman Tuhan itu akan membentengi pikiran kita, hati kita. Apalagi firman Tuhan itu ada kuasa yang namanya Roh Kudus, itu akan mengatur kita, membimbing kita dari hati kita, hati nurani. Itu satu apa sih akan dibimbing oleh Roh Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi akan hati-hati orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Berarti gini ya Pak, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak baca firman, tidak dengar firman, tidak belajar firman, artinya firman itu tidur ya Pak di dalam diri kita ya Pak. Ya, jadi bagaimana kita bisa tidak melakukan, apalagi tidur itu berarti ya Pak firmannya ya Pak. Iya. Ini kayak saya Aling masuk ke restoran, di situ ada nasi goreng, ya, ada bakmi, ada apa, tapi cuma dilihat doang. Oh iya ada bakmi, ada nasi goreng, ada sirup, oh enak ya, tapi nggak pernah dimakan. Justru firman Tuhan itu harus dimakan. Alkitab itu harus terenyah, masuk dalam hati kita. Supaya apa? Supaya menjadi rema dalam hati kita, menjadi makanan jasmani rohani kita. Kan sekarang banyak orang Kristen kan cuma hanya melihat, oh saya percaya sama Tuhan, oh saya, tapi tidak ada perbuatan nyata di dalam kehidupan kita. Makanya jangan salah, jangan firman itu benar.
akan ada banyak orang tuh mencari yang sulit itu susah, sempit jalan susah, nggak mau gitu loh. Akan Iya. banyak yang dipanggil, itu nyata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Jangan berpikir hamba Tuhan akan masuk surga, belum tentu. Justru orang yang melakukan firman Tuhan lah yang kata Tuhan akan melakukan. Melakukan firman Tuhan apa? Membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang Iya, betul, Pak. Banyak loh Pak yang di gereja bilangnya gini, gue udah ke gereja, gue udah baca Alkitab, pendeta juga bacain Alkitab, gue dengerin. Katanya gitu. Banyak kayak gitu. Nah, cuman menurut aku sih pikir karena tidak terukir ya di dalam lubuk hatinya kan, di dalam pikirannya itu tidak terukir, sehingga firman itu nggak hidup. Yang si Aling tadi bilang tidur, Bu Aling bilang tidur, itu ya mati, firman itu nggak berkuasa. Dan Iya, firman itu tidak dilakukan ya, Bu Heni. memerdekakan dia, iya. Iya. Saya kasih ilustrasi, Nah, Bu. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang anak, ya deket kompor gitu. Ya, terus mamanya bilang, hati-hati dengan deket kompor itu panas. Dia tidak akan pernah mengerti arti panas. Oh iya, selesai. Dia balik lagi besok. Tapi pada saat dia balik lagi, orang tuanya biarin aja dia. Benar. Suatu ketika dia pegang api, aduh panas itu. Orang tuanya datang, pegang api, pasti dia tidak akan biar. Kenapa? Karena sudah merasakan. Betul Bu Heni. Jadi kalau firman Tuhan sudah dilaksanakan, menjadi rema dalam kehidupan, dia akan mengerti arti panasnya api. Dia akan mengerti arti mujizat Allah terjadi. Jadi bukannya sekedar dengar saja. Makanya orang kalau anak itu mendengar, jangan main api, oh iya balik lagi. Besok lagi deketin lagi. Jangan main api, oh iya besok lagi. Kenapa? Karena dia tidak mengerti arti kenapa saya dilarang. Oh ternyata api kalau pegang panas. Kalau sudah tahu panas, sodorkan. Ayo pegang api. Dia tidak akan pernah mau. Kenapa? Karena dia mengalami yang namanya panas itu. Orang yang sudah pernah mengalami iman, dia akan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena darah. Waduh, itu parah sekali itu Pak. Pak Titus, itu parah itu Pak. Jadi orang-orang itu sampai umpamanya contoh ya, ada orang itu, dia nggak mau berubah, sampai dia kehilangan teman, dia kehilangan komunitas. Aduh, parah itu. Kalau nggak mau dengar, nggak mau nurut, kayaknya gimana gitu kan, kehilangan komunitas, kehilangan teman. Kalau orang yang ya Bu. Apalagi itu kan kalau dipengaruhi karakter Bu. Jadi biarkanlah apa yang kita sampaikan, kalau memang begitu ya kan setiap orang kan punya hak bebas masing-masing. Ya, dia nanti suatu ketika akan mengerti. Ya, betul. Kita udah kasih tahu begitu, banyak karakter begitu. Ya, dikasih tahu bahkan bukan yang menerima kasih, bahkan marah. Biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Wah, kalau Tuhan yang sudah kita tidak bisa menghakimi. Kalau udah disentil parah itu. Ya, nanti ada cara tersendiri ya. Kita hanya menyampaikan kabar baik, ayo ngajak kabar baik, ayo jalan benar. Kalau dia tidak mau, ya kita tidak maksa, gitu loh. Tapi kalau dia mau bersama-sama, puji nama Tuhan. Yesus tidak pernah memaksa orang untuk ikut dengan dia, tapi dia mencari orang yang benar-benar rindu. Kalau menurut Pak Titus, sejauh ini itu dari kebudayaan orang atau dari setiap negara punya sugesti-sugesti begitu atau gimana Pak? Ya, setiap pribadi ada sugesti Bu. Kalau saya boleh nanti bicara, itu manusia itu ada 4 karakter. Ya, ada 4 karakter Bu. Dan itu nggak bisa itu pemberian. Dan sebenarnya karakter berbeda itu untuk saling melengkapi sebenarnya. Saya sedikit contoh ya. Manusia punya 4 karakter. 1 drive, 2 ekspresif, 3 amiable, 4 analitik. Itu cari 4-4-nya di dalam diri manusia itu ada Bu. Tapi akan ada menonjol. Orang yang drive, contoh. 4-4 ini masuk ke restoran. Orang drive, suatu ketika ada pelayan bawa barang, jatuh. Orang drive langsung pakai telunjuk. Kamu ini nggak benar bekerja. Ditunjuk dimarah-marahin itu drive. Yang benar bekerja, begini saja nggak bisa, begini, dimarahin. Ditunjuk-tunjuk itu drive. Tapi orang ekspresif, kalau jatuh, dia semangat. Wah, jatuh, ayo bangun, kamu bisa. Saya yakin kamu percaya, bisa. Itu sepele, memberikan semangat.
Tapi orang yang amiable, orang jatuh, dia nangis. Kenapa jatuh? Nggak apa-apa. Ya udah saya bantu. Itu amiable. Tapi orang analitik lain, Bu. Suatu ketika jatuh, dia nggak nolong. Dia nggak marah-marah. Tapi dia menganalisa, kenapa dia bisa jatuh ya? Oh mungkin miring begini, oh mungkin begini. Itu 4 karakter ada dalam diri kita masing-masing. Tapi nanti akan menonjol. Kayak Ses Aling, orangnya ramah, itu amiable, Bu. Pemberian, pembawaan. Kayak Bu Heni, orangnya ekspresif, rame, dan itu pemberian. Semua saling melengkapi. Nah, kita harus mempelajari itu semua. Makanya ada sugesti yang lain saling mempengaruhi, yang saling menguatkan. Makanya kelemahan kelebihan itu saling membentuk kita menjadi lebih sempurna. Kan nggak mungkin semua sama. Suara Pak Titus hilang lagi. Halo, Bisa, ya? Pak? Ya, silakan ke Bu Ani. Iya. Oh, sudah ya, Pak. Iya, berarti karakter masing-masing orang itu sebenarnya ya bukan untuk diperdebatkan, tapi sebenarnya itu untuk saling melengkapi ya, Pak. Berarti seperti itu ya. Karakter orang ini begini, karakter orang ini begini. Kalau bisa saling memahami ya, maka akan saling melengkapi ya. Seperti itu ya, Pak Titus ya. Betul. Iya. Jadinya ya. Iya. Oke, ya bagaimana Ibu Heni? Pak sudah cukup? Iya, saya Monitor, sih Ibu? sudah cukup. Ya, sudah Iya. cukup. Iya. Iya, luar biasa ya. Malam ini materinya kita jadi tahu apa namanya mengenai ketika dalam tekanan mana yang berkuasa, sugesti atau iman. Iya, sudah dijabarkan oleh Pak Titus dengan jelas apa itu sugesti, apa itu iman. Baik Pak, karena malam juga sudah semakin larut, Bapak juga perlu istirahat, maka kita akan tutup ya Pak kelas ini. Baik, Bapak silakan closing statement-nya, lalu memimpin doa untuk kita semua ya Pak. Ya, terima kasih Pak Titus. Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, memang tidak mudah untuk bersikap seperti Kaleb dan Yosua. Di tengah kelompok mayoritas yang memiliki paradigma dan pandangan yang beraneka ragam, yang saya sampaikan tadi. Kita tentu sudah sering mendengar janji-janji Tuhan mengenai keselamatan, perlindungan dari bahaya, pelepasan dari kesesakan, dan lain-lain. Semua itu tidaklah baru lagi dalam pendengaran kita. Tapi seberapa banyak di antara kita yang bisa bersikap seperti Yosua dan Kaleb? Apakah kita mampu selalu menghadapi setiap permasalahan dan dalam tekanan dengan sikap iman yang teguh dan sugesti berpikir positif? Mempercayai semua janji Tuhan secara penuh seperti halnya Yosua dan Kaleb? Atau kita masih lebih banyak bersikap sugesti berpikir negatif, pesimis, dan bermental kalah sebelum berperang seperti 10 pengintai? Lihatlah bahwa pandangan pesimis dari 10 orang pengintai bukan hanya berakibat kepada mereka, tapi juga berdampak kepada konsekuensi sangat berat dan fatal yang harus ditanggung seluruh bangsa Israel. Hari ini marilah kita belajar dari iman yang teguh yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb dengan sugesti positif. Karena sikap tersebut akan memberikan perbedaan yang nyata ke arah yang lebih baik, bukan saja kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Di tengah gejolak kabar bohong yang isinya menyudutkan iman Kristen, mari kita tetap setia, pegang iman yang teguh, dan berdoa kepada Sang Penolong yaitu Roh Kudus. Memohon perlindungan dan pertolongan supaya kita bisa bertahan dan boleh masuk ke dalam kerajaan Bapa saat kita sudah dipanggilnya. Karena semua manusia pasti dipanggil. Amin. Mari kita Bapak Ibu berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat malam hari ini Engkau telah memberikan kepada kami bagaimana kami harus menghadapi tekanan-tekanan hidup. Bagaimana kami harus menghadapi tekanan hidup saat mayoritas suara mendukung hal yang negatif. Bagaimana banyak teman-teman yang awalnya percaya kepada Yesus lalu berubah jadi tidak percaya. Bagaimana kami menghadapi kabar-kabar bohong Tuhan. Ajarkan kami seperti iman Yosua dan Kaleb. Selalu tenang, selalu teguh, selalu percaya kepada janji Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus teguhkan kami supaya kami berhasil
masuk supaya kami bisa memenangkan kehidupan dengan tenang dan kami masuk dalam kerajaan Allah. Berkati Sema Adonai dan yang lainnya. Berkati pendengar Tuhan. Berkati ini menjadi berkat buat setiap pendengar ya Bapak. Dengan cara inilah kami memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati semuanya Bapak. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam nama Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Titus untuk pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Pak Titus lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Nah, kelas ini akan tetap ada di minggu depan di pukul yang sama di hari Kamis, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.